Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, di meja ada bakso, belinya di Gejlek Pitu. Perkenalkan nama saya Anggito, siswa 12 IPA 1. Di sini, saya akan mempresentasikan proses dan hasil dari praktikum saya tentang tekanan osmotik pada buah apel. Nah, tujuan dari praktikum ini apa sih? Tujuannya adalah untuk menguji peristiwa osmosis pada buah apel dengan merendam apel ke larutan garam dapur. Sementara sebagai pembandingnya digunakan air sumur yang tidak ditambah dengan garam. Dengan indikator yang diamati adalah pertambahan panjang dan tekstur apel secara kualitatif. Sebelum kita bahas praktikumnya lebih lanjut, ada baiknya nih kita tahu dulu apa itu tekanan osmotik. Nah, tekanan osmotik itu berkaitan erat dengan peristiwa osmosis. Apa itu peristiwa osmosis? Osmosis adalah peristiwa difusi atau perpindahan pelarut dari suatu larutan yang lebih encer ke larutan yang lebih pekat melalui membran semipermeabel yang hanya dapat ditembus oleh pelarut tersebut. Nah, sedangkan tekanan osmotik adalah tekanan hidrostatik yang terbentuk dalam larutan yang lebih pekat saat osmosis terjadi. Nah, apa saja sih alat dan bahan yang dibutuhkan dalam praktikum ini? Yang pertama, buah apel. Yang kedua, air sumur dan larutan garam. Yang ketiga, penggaris. Dan yang keempat, sendok. Lalu, bagaimana langkah kerjanya? Untuk lebih jelasnya, dapat kita lihat di video proses praktikum berikut. Yang pertama, kita siapkan air sumur dan larutan garam, kemudian beri label. Yang kedua, cermati tekstur apel dan ukur panjang awal apel. Kemudian, yang ketiga, masukkan potongan apel pada masing-masing wadah, kemudian diamkan selama 5 jam. Yang keempat, setelah 5 jam, kita buka tutup kedua wadah. Kelima, amati tekstur apel setelah direndam selama 5 jam. Yang keenam, ukur panjang apel dengan menggunakan penggaris. Nah, dari praktikum tadi dapat dilihat hasilnya pada tabel berikut. Ditinjau dari tekstur apelnya, setelah perendaman, apel yang direndam pada air sumur memiliki tekstur yang tetap keras. Sedangkan pada apel yang direndam pada larutan garam memiliki tekstur yang lunak. Kemudian ditinjau dari panjang apelnya, setelah perendaman, apel yang direndam pada air sumur panjangnya bertambah dari 6 cm menjadi 6,3 cm. Sedangkan apel yang direndam pada larutan garam menyusut dari 6 cm menjadi 5,8 cm. Nah, dari percobaan tadi, kita dapat beberapa kesimpulan nih. Yang pertama, osmotik adalah perpindahan pelarut dari suatu larutan yang lebih encer atau pelarut murni ke larutan yang lebih pekat melalui membran semipermeabel. Yang kedua, peristiwa osmotik terjadi pada apel yang direndam dalam air garam. Perpindahan air secara osmosis terjadi dari sel-sel apel yang bersifat hipotonik, kemudian keluar menuju ke larutan yang bersifat hipertonik, sehingga terjadi perubahan pada apel baik dari panjang maupun teksturnya. Sedangkan pada apel yang direndam pada larutan air, perpindahan air
secara osmosis terjadi dari air yang bersifat hipotonik menuju sel-sel apel yang bersifat hipertonik. Mengingat cairan yang ada di apel lebih pekat daripada air sumur, masuklah air sumur ke dalam sel apel. Masuknya air pada sel apel membuat air dalam keadaan turgid atau keadaan tekanan turgor yang tinggi. Hal inilah yang menyebabkan apel tetap keras dan lebih panjang. Nah, proses dari apel yang direndam dalam larutan garam dapat diilustrasikan dalam gambar berikut. Pada gambar tersebut terdapat dua zat A dan B. Wadah A mewakili larutan garam, sedangkan wadah B mewakili air pada apel. Keduanya dipisahkan oleh membran semipermeabel apel. Gambar kiri adalah kondisi awal. Kemudian, karena konsentrasi larutan garam lebih besar, maka akan terjadi proses osmosis, di mana air pada apel akan pindah ke larutan garam melewati membran semipermeabel. Setelah beberapa lama, kondisinya akan tampak seperti pada gambar di sebelah kanan. Permukaan larutan garam menjadi bertambah, sedangkan air pada apel berkurang. Hal inilah yang membuat apel menjadi lentur atau lembek dan panjangnya menyusut. Nah, proses osmosis ini terus terjadi dan baru berhenti ketika air pada apel dan larutan garam mencapai kesetimbangan osmotik. Nah, kesetimbangan osmotik pada gambar kanan disebabkan oleh tekanan hidrostatik yang terbentuk dalam larutan garam saat osmosis terjadi, yang dikenal juga dengan tekanan osmotik. Tekanan osmotik akan mempertahankan kesetimbangan osmotik pada larutan garam dan apel. Selanjutnya, berikut adalah ilustrasi proses osmosis apel yang direndam pada air sumur. Pada gambar tersebut terdapat dua zat A dan B. Zat A mewakili air sumur, sedangkan zat B mewakili air pada apel. Keduanya dipisahkan oleh membran semipermeabel. Gambar kiri adalah kondisi awal, kemudian karena konsentrasi air apel lebih besar, maka akan terjadi proses osmosis, di mana air sumur akan pindah ke dalam apel melewati membran semipermeabel. Setelah beberapa lama, kondisinya akan tampak seperti pada gambar di sebelah kanan. Air apel menjadi bertambah, sedangkan air sumur berkurang. Hal inilah yang membuat apel tetap keras dan bertambah panjang. Nah, proses ini juga terus terjadi dan baru berhenti ketika air pada apel dan garam mencapai kesetimbangan osmotik. Seperti pada slide sebelumnya. Nah, sekian presentasi dari saya. Bila ada salah dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.